Wiji Tukul, seorang penyair sekaligus aktivis anti-otoriter Orde Baru, Orba, lahir hari ini 58 tahun yang lalu. Tepatnya pada 26 Agustus 1963 di Solo, Jawa Tengah. Kini, Wiji Tukul dikenang sebagai simbol perlawanan kepada penguasa rezim militeristik otoritarian dan penegakan hak asasi manusia, HAM. Wiji Tukul adalah satu dari 13 aktivis, pemuda, dan mahasiswa yang dihilangkan negara menjelang kejatuhan Soeharto. Hingga kini, para keluarga korban menagih keadilan kepada pemerintah melalui aksi Kamisan. Berasal dari kampung kota di Solo, Wiji Tukul adalah anak dari tukang becak. Ia merupakan anak tertua dari 3 bersaudara. Setelah berhasil menamatkan SMP, 1979, Wiji Tukul kemudian masuk Sekolah Menengah Karawitan Indonesia, SMKI, jurusan tari, tetapi keluar, drop out, pada tahun 1982. Setelah itu, ia berjualan koran, kemudian oleh tetangganya diajak bekerja di sebuah perusahaan mebel antik sebagai tukang pelitur. Ketika bekerja sebagai tukang pelitur itu, ia sering mendeklamasikan puisinya untuk teman sekerjanya. Kerap diejek sebagai penyair pelo atau cadel, Wiji Tukul tetap percaya diri menulis syair-syair puisi sejak SD. Dan lantas ia aplikasikan ke dalam teater, yang ia geluti sejak SMP. Sejak itu, cita-cita menjadi seniman makin bulat. Ia kemudian aktif berkesenian dan bergabung dengan Jaringan Kerja Kesenian Rakyat, Jakar. Tahun 1991, Wiji Tukul memperoleh penghargaan Sastrawertein Encourage Award, orang Indonesia kedua setelah W.S. Rendra yang menerima penghargaan itu. Nama Wiji Tukul kian populer sebagai penyair, seniman dan aktivis yang menyuarakan penegakan hak asasi manusia, HAM, ketika rezim Orde Baru masih berkuasa. Hingga, dalam sebuah demo buruh Sritek Solo untuk menuntut kenaikan upah, mata kiri dan telinga kanan Wiji Tukul digebuk oleh anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI. Tak berhenti di situ, Wiji Tukul terus menyuarakan tangisan dan keluhan para buruh di beberapa kota yang tak diberi gaji sesuai upah minimal kerja, UMR. Wiji Tukul pun masuk dalam daftar hitam pemerintahan Soeharto. Ia menjadi buronan rezim. Hingga membuat penyair tersebut melarikan diri dari satu tempat ke tempat lain. Berdasarkan pengakuan istrinya, Diah Sujirah alias Sipon, Tukul meninggalkan keluarganya pada awal Agustus 1997. Dan kontak terakhirnya dengan Wiji Tukul terjadi pada awal Februari 1998. Kumpulan karya Wiji Tukul terkolase apik dalam buku berjudul, Aku Ingin Jadi Peluru. Di dalamnya ada judul puisi bernama, Peringatan, di mana ada satu paragraf dengan sebutir kalimat yang punya popularitas melebihi penciptanya, yakni, apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata, lawan. Meski Wiji Tukul sudah dinyatakan hilang, karyanya masih ada yang masih dibacakan hingga sekarang, seperti Puisi untuk Adik, Di Bawah Selimut Kedamaian Palsu, Peringatan, Tanpa Judul, dan Hari Itu Aku Akan Bersiul-siul. Semangat Tukul masih terasa hingga era reformasi. Pada tahun 2017, film biopik dari kehidupan Wiji Tukul rilis di bioskop Indonesia dengan judul, Istirahatlah Kata-Kata. Disutradarai oleh Yosep Angginun dan pemeran utamanya adalah Gunawan Marianto. Demikian profil dari Wiji Tukul, dan karya-karya dari penyair aktivis penegakan hak asasi manusia, HAM, tersebut.